Selamat siang pemirsa, saya Tisa Noveni kembali menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan mengabarkan sejumlah informasi penting dan menarik seputar pemilu 2024 dalam program Kabar Pemilu. Kami kabarkan, Anda putuskan. Debat Capres putaran ketiga berlangsung seru dan penuh saling serang. Tema pertahanan mulai dari masalah alutsista, anggaran Kemenhan hingga kinerja Kementerian Pertahanan disorot dan menjadi perdebatan panas. Komisi Pemilihan Umum telah selesai menggelar debat ketiga calon presiden yang akan maju di Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta Minggu malam kemarin. Debat Pilpres ketiga ini berlangsung dalam 6 segmen yang membahas tema pertahanan keamanan, hubungan internasional, politik luar negeri, geopolitik, dan globalisasi. Acara debat Capres kali ini juga melibatkan 11 panelis dari kalangan akademisi, peneliti, hingga purnawirawan TNI. Segmen 1 hingga segmen 3, ketiga Capres diberikan waktu untuk menyampaikan visi misinya tentang tema debat. Saling sindir pun dilontarkan oleh masing-masing Capres. Anies Baswedan menyoroti soal pertahanan Indonesia dan kesejahteraan prajurit. Sementara Prabowo Subianto menekankan penguatan ekonomi dalam negeri. Adapun Ganjar Pranowo mendorong penguatan angkatan laut dalam pertahanan Indonesia. Memasuki segmen 4, suasana makin panas. Hal ini karena ketiga Capres saling melempar pertanyaan dan saling menanggapi argumen satu sama lain. Pada segmen ini kembali terjadi ketegangan antara Capres nomor urut 1 dan nomor urut 2, Anies dan Prabowo. Keduanya saling debat masalah etik dan saling sindir. Serunya debat ketiga tentunya diharapkan bisa menjadi penilaian bagi warga yang akan memilih presiden. Oleh karena itu, kita semua nanti sama-sama menyaksikan, kita simak dengan sungguh-sungguh para pemilih yang menyaksikan melalui televisi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memilih nanti berkaitan dengan tema yang jadi perdebatan pada malam hari ini. Debat Pilpres akan berlangsung 2 kali lagi, yaitu debat keempat yang akan diikuti oleh Cawapres pada 21 Januari dan debat pamungkas tanggal 4 Februari diikuti oleh Capres. Tim TV One mengabarkan. Momen menarik terlihat usai debat Capres 2024 yang berlangsung semalam. Calon Presiden Anies Baswedan dan Prabowo Subianto terlihat tidak bersalaman, sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo bersalaman. Benarkah ini efek memanasnya perdebatan? Debat ketiga Capres pada Minggu malam berlangsung panas. Beragam serangan yang dibungkus dalam sebuah pertanyaan dilakukan ketiga calon presiden satu sama lain. Pertahanan yang sesuai dengan dalam debat, Anies dan Prabowo beberapa kali berbalas argumen. Bahkan Anies menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum bekerja optimal. Anies juga mempertanyakan soal pembelian alat utama sistem pertahanan atau alutsista bekas kepada Prabowo. Ancaman atas kita butuh pertahanan yang sesuai dengan ancaman nyata yang ada di depan kita. Ancaman ini dirasakan oleh siapa? Dirasakan bukan saja di dalam batas-batas teritorial, tapi juga di keluarga. Bagaimana ancaman atas penipuan online, bagaimana ancaman atas peretasan, bagaimana ancaman atas judi online, bagaimana ancaman-ancaman terorisme. Itu semua membutuhkan perhatian. Jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu, tapi justru harus mencerminkan kebutuhan masa depan. Yang telah bekerja keras. Puncaknya, Prabowo melontarkan argumen keras kepada Anies yang dianggapnya tak layak bicara soal etika kepadanya. Siap untuk bangkit menjadi negara maju. Ya, sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Ya, tidak. Saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Ya.
Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong-ngomong begitu, ya. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas, tapi usianya masih muda. Global Peace Index Pun halnya dengan Ganjar Pranowo yang melontarkan sejumlah pertanyaan kepada Prabowo Subianto. Salah satunya adalah mengenai Global Military Session Index yang menurun. Global Military Session Index kita sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies turun. Meski berlangsung sengit dalam debat, usai debat Capres Ganjar Pranowo mendatangi Prabowo untuk bersalaman. Setelah itu Ganjar mendatangi Anies untuk bersalaman. Namun tidak halnya dengan Prabowo dan Anies, mereka tidak terlihat saling bersalaman hingga acara selesai. Di hadapan awak media, Anies dan Prabowo pun beralasan kenapa mereka tidak bersalaman satu sama lain. Yang tadi di terakhir, apakah Pak Anies sempat bersalaman dengan Pak Prabowo waktu selesai closingan? Ya, terima kasih, itu aja Pak. Ya, sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Oh, dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Ya, oke. Banyak yang menduga Anies dan Prabowo tidak bersalaman karena panasnya perdebatan antara kedua capres tersebut saat acara debat berlangsung. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pasca debat ketiga, masing-masing tim sukses 3 pasangan calon presiden saling klaim bahwa calon presiden dukungannya tampil baik. Apa saja keunggulan masing-masing kandidat dalam debat berikut? Dan ini pemirsa pandangan dari masing-masing tim sukses. Punya ada strategi yang baik supaya apa? Supaya kekuatan yang kita miliki. Debat ketiga Pilpres 2024 berlangsung panas. Saling sindir dan saling tuding masing-masing calon presiden tampak jelas dalam debat kedua calon presiden Minggu malam. Karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Ya, tidak. Langsung saja. Meski tampil berbeda, masing-masing pendukung ketiga kandidat mengklaim bahwa calon presiden dukungannya telah tampil lebih baik. Pendukung calon presiden Anies Baswedan mendukung kritikan tajam yang dilakukan dalam debat. Menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Ya, untuk Pak Anies secara standing point-nya ya. Standing point terus dari sisi performance, dari sisi substansi ya, terkait dengan soal tema debat hari ini itu clear, jelas dan tegas. Bahwa jelas dan tegas itu memang ada dalam posisi perubahan. Jadi memang ketika dalam posisi perubahan, sikap itu harus ditunjukkan secara tegas gitu kan gitu loh. Jadi nggak abu-abu, nggak ada rasa istilahnya dalam tanda kutip sungkan misalnya kan, ya memang harus to the point kan gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies sekali lagi dari substansi dan juga jalan keluar terkait dengan persoalan-persoalan tema debat. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan. Baik, oke, tenang dulu. Sementara kubu calon presiden Prabowo Subianto menilai kubunya mendapat serangan lebih besar dari 2 kandidat. Dengan negara asing. Ini berkat kepemimpinan dan kenegarawanan pemimpin-pemimpin kita. Pertama tentu yang unggul pasti diserang. Jadi karena perbedaannya sudah relatif tinggi. Jadi itu biasa-biasa saja. Tidak terganggu gitu? Tidak terganggu. Dan dari TKN sendiri sudah menilai Pak Prabowo sama debat seperti apa Pak? Sudah maksimal atau? Tadi sudah baik, apa yang dijawab itu adalah jawaban memang apa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Pak Prabowo, bukan dalam tataran teori. Jadi itu best practice. Tapi soal kritikan dari kubu 01 terkait dengan kinerja Pak Prabowo selama jadi gubernur seperti apa? Ya, tadi diberitahu bahwa kita ini COVID 3 tahun dan saya memimpin COVID.
ditugaskan oleh Bapak Presiden. Banyak realokasi anggaran. Dan itu kepentingannya adalah untuk kepentingan rakyat yang pertama. 4 menit dimulai saat Bapak Presiden. Di pihak lain, kubu Capres nomor urut 3 menilai calon Presiden Ganjar Pranowo tampil lebih baik. Untuk negosiasi terhadap dunia luar, tapi kepentingan nasional harus nomor 1. Sentimen positif tertinggi dari data kami itu berada di tangan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Mengapa? Karena gagasan tentang geopolitik untuk membangun kepemimpinan Indonesia, gagasan tentang pertahanan sangat membumi, bahkan data-data yang disampaikan oleh Pak Ganjar tidak bisa dijawab oleh Pak Prabowo yang seharusnya sebagai Menteri Pertahanan mampu menjawab itu. Kalau kita lihat dari Pak Anies memang memiliki keberanian untuk melakukan attacking, tetapi kembali pada kritik yang disampaikan lebih banyak nuansa akademisnya, dan kemudian Pak Ganjarlah yang mampu memberikan jawaban yang menggambarkan pemahaman beliau bahwa hubungan luar negeri harus dibangun untuk kepentingan nasional Indonesia dan semua berakar dari. Selanjutnya kita kembali ke calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk merespon. Meski masing-masing kubu saling klaim unggul dalam debat, keputusan akhir tentunya berada di tangan para pemilih yang akan menentukan pilihannya pada 14 Februari mendatang. Terlalu teoritis. Tim TV One mengabarkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan? Mas Anies, Pak Prabowo, Pak Prabowo, maaf. Tidak hanya debat antar capres yang berlangsung panas, suasana nobar atau nonton bareng debat capres di masing-masing posko pemenangan pun pemirsa tak kalah panasnya. Informasinya usai jeda berikut. Tidak hanya debat antar capres yang berlangsung panas, suasana nobar atau nonton bareng debat capres di masing-masing posko pemenangan pun pemirsa tak kalah panas. Teriakan, dukungan, dan yel-yel dari para pendukung capres memeriahkan suasana nonton bareng. Bahwa tujuan nasional kita yang pertama. Para pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menggelar nonton bareng di markas pemenangan Timnas Amin di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Tidak hanya tim sukses dari Timnas Amin, peserta nonton bareng ini juga berasal dari relawan serta warga di sekitar posko Timnas Amin. Mereka kompak memakai kaos bergambar pasangan Amin atau atribut lain seperti rompi dan topi. Suasana makin ramai ketika Anies mendebat capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Sambil bersorak, mereka juga mengacungkan jari telunjuk atau jempol sebagai tanda nomor urut 1 pasangan Amin. Para relawan ini pun merasa puas dengan penampilan Anies Baswedan dalam debat ketiga ini. Sebanyak 100 relawan TKN Fanta Prabowo Gibran menggelar acara nonton bareng di Gama Tower kawasan Jakarta Selatan. Selain Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran, Arif Rosyid Hasan, acara nobar ini juga dihadiri sejumlah wakil Komandan TKN Fanta. Relawan yang kompak memakai baju biru muda itu terlihat serius menyaksikan debat, sambil sesekali diiringi tawa dan tepuk tangan sebagai dukungan terhadap capres yang diusung. Tim relawan pendukung Prabowo Gibran yang didominasi oleh anak muda ini mengaku puas dengan penampilan Prabowo Subianto dalam debat capres yang mengangkat tema pertahanan, keamanan, geopolitik, globalisasi, dan hubungan internasional ini. Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran Arif Rosyid Hasan menilai capres pesaing dari Prabowo Subianto cenderung melakukan serangan secara personal namun dapat direspon dengan baik oleh Prabowo. Pendukung capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengadakan nonton bareng debat capres di Media Center TPN Jakarta. Selain dihadiri tim inti TPN, nobar debat ini juga dihadiri oleh sejumlah artis pendukung Ganjar Mahfud dan juga anak-anak muda. Para pendukung menggunakan kaos warna hitam, jingga dan merah yang bertuliskan Satset Ganjar Mahfud 2024. Teriakan Ganjar menang menggema terutama saat Ganjar sedang berdebat dengan pesaingnya. Mereka pun terus meneriakan yel-yel tiap Ganjar usai berbicara. Tim TV One mengabarkan.
Selain saling kritik dan saling sindir antar kandidat, debat ketiga Pilpres 2024 juga menghadirkan pemandangan unik. Kali ini penampilan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berhasil menarik perhatian, kelihatan fashionable. Pasangan Ganjar Mahfud berhasil menarik perhatian dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar Minggu malam. Dalam debat bertema pertahanan kemarin, penampilan keduanya dianggap paling sesuai dengan tema debat. Menggunakan jaket bomber dan kacamata hitam saat memasuki panggung, Ganjar Mahfud tampil berbeda dibandingkan dua pasangan lainnya. Dari pakaian yang dikenakan ini mengenakan bomber jaket begitu. Dan kemudian dipasangin dengan emblem dan badge gitu ya, seperti tagline-nya mereka. Dan ini bayangkan hal-hal seperti ini adalah menimbulkan visual response gitu ya, yang membuat orang menjadi lebih pede, apalagi temanya adalah pertahanan dan keamanan seperti itu. Jadi ini memang sesuai dengan ini adalah pesan nonverbal yang ingin mereka sampaikan. Nah ini biasanya merupakan ciri khas dari Pak Jokowi ya. Tetapi pertanyaan bagi kita adalah kenapa ini tidak diadopsi oleh paslon nomor 2? Betul ya. Jadi kan suatu tanda tanya, ini kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Pak Jokowi, kenapa yang melakukan justru malah Pak Ganjar dan tidak dengan paslon nomor 2 menggunakan jaket bomber ini. Betul, gimmick apapun yang, karena mereka setiap debat ketiga, kemudian kalau kita lihat lagi di debat kedua ya, menggunakan pakaian betul, dan kemudian berganti beberapa kali seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti ini juga menunjukkan bahwa paslon nomor 3 ini satu, lebih adaptif, artinya menyesuaikan juga dengan tema yang sedang diusung begitu. Bukan hanya di debat ketiga, penampilan pasangan Ganjar Mahfud tampak selalu berbeda dalam 3 debat. Pada debat perdana, keduanya tampil dengan kemeja putih yang tidak biasa. Dengan tulisan Satset, pasangan ini seolah mempertegas image yang hendak ditawarkan ke pemilih. Sementara di saat yang sama, pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2 masing-masing tampil dengan kemeja biru, lengan panjang, dan setelan jas resmi. Keunikan pasangan Ganjar Mahfud juga tampak dalam debat kedua yang digelar untuk calon wakil presiden. Berbeda dengan dua pasang lainnya yang tampil monoton, Ganjar Mahfud tampil berani dengan menggunakan pakaian khas daerah yang berbeda. Setelah tampil maksimal dalam setiap debat, apakah penampilan unik ini bisa menarik simpati pemilih? Tim TV One mengabarkan. Referensi kepada Anda menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Debat Capres ketiga malam tadi menjadi sorotan baik dari komunikasi publik maupun mikroekspresi. Strategi Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyerang Prabowo Subianto dipandang sebagai upaya untuk mengganggu emosi lawan debatnya. Benarkah demikian? Negara yang tangguh dapat dicapai dengan memanfaatkan Gerak-gerik para capres di sesi debat seri ketiga mendapat sorotan tajam dari sisi komunikasi publik dan mikroekspresi. Strategi capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyerang Prabowo Subianto sejak awal debat dipandang sebagai upaya untuk mengganggu emosi lawannya. Citra gemoy yang sebelumnya gencar dikampanyekan dianggap nyaris tak terlihat di debat Minggu malam. Bagus, indah. Tetapi yang nyata tentang pertanyaan yang diajukan oleh Anies pada awalnya itu memang memancing situasi, membuat Pak Prabowo kehilangan gemoynya sama sekali. Nggak tampil begitu. Nggak ada gemoy sama sekali. Gemoy sama dengan menggemaskan. Kemarin itu seakan-akan bisa menunjukkan ke orang lain bahwa Pak Prabowo tidak mampu menjaga emosinya. Pakar komunikasi Ipang Wahid menilai posisi Anies dan Ganjar yang masih tertinggal dari poin elektabilitas di sejumlah hasil survei diduga menjadi alasan dibalik gencarnya serangan terhadap Prabowo Subianto yang tengah nyaman di puncak elektabilitas selama ini. 40% ya salah satu terendah sekarang. Malam semuanya dalam posisi terjepit. Bukan Mas Prabowo saja? Enggak, Mas Anies sama Mas Ganjar terjepit untuk saling beradu siapa yang bisa lolos putaran 2 masalahnya. Jadi harus itu. Ya, jadi mereka harus all out dong. ya. Iya dong. Sementara Pak Prabowo saya merasa terjepit karena dia dibatasi oleh rambu-rambu kan. Biar bagaimanapun juga Menteri Pertahanan. Ya. Banyak hal yang tidak bisa diekspos ke publik. Ya itu yang menurut dia masa gue masih ngasih tahu nih. Jadi leadership kita
Sementara itu, pakar mikroekspresi Kirdi Putra melihat momen untuk mengedukasi masyarakat tidak terlihat dalam debat Capres kali ini. Perdebatan yang ditampilkan hanya untuk menjatuhkan lawan untuk meraih suara di Pilpres 2024. Bisa terlibat di dalam kampanye diplomasi. Ketepatan data, kemudian ini paparan ini adalah untuk mengedukasi rakyat Indonesia. Saya nggak yakin bahwa debat ini adalah momen untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Momen debat ini adalah untuk show. Untuk kemudian mendapatkan tambahan suara, kan gitu. Dan dalam hal itu, kita bicara ini ya, perang nih ya ceritanya. Kadang-kadang ada pihak-pihak yang sah-sah saja menggunakan data yang nggak real kan. Dan kayak itu hal baru aja di Indonesia gitu. Lalu bagaimana penilaian publik terhadap debat Capres minggu malam tadi? Tentu mempunyai penilaian masing-masing. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar pemilu masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya, termasuk hal-hal unik dan menarik yang terjadi sepanjang debat ketiga kemarin. Kami kembali sesaat lagi. Hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan akan digelar pada 10 Januari dengan mengusung tema Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang. Acara dibuka dengan pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun Presiden Joko Widodo, pemirsa, tak hadir karena akan melaksanakan tugas negara ke Filipina. Hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan akan digelar pada 10 Januari dengan mengusung tema Satyam Eva Jayante, kebenaran pasti menang. Peringatan ulang tahun PDI Perjuangan akan diawali dengan pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sekaligus perintah harian. Fokus peringatan hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan adalah turun langsung ke masyarakat hingga basis-basis rakyat di tingkat RT dan RW. Kegiatan akan melibatkan rakyat sebagai jati diri PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan sudah mendengar Presiden Joko Widodo akan menjalankan tugas negara ke luar negeri pada 10 Januari. Hasto menekankan bahwa acara HUT PDI Perjuangan akan fokus menyatu dengan rakyat. Pidato politik Ibu Ketua Umum sekaligus perintah harian, dan karena peringatan ini diadakan di basis-basis rakyat di tingkat RT dan RW, maka kegiatan akan melibatkan rakyat sebagai jati diri PDI Perjuangan, sehingga di RT dan RW. Kami sudah mendapat informasi juga bahwa Pak Presiden Jokowi akan melaksanakan tugas negara dengan ke luar negeri di Filipina. Tapi watak kegiatan kali ini adalah turun ke bawah, menyatu dengan rakyat itu sendiri. Kegiatan hari ulang tahun PDI Perjuangan akan dimulai pada 10 Januari dan diakhiri pada 31 Mei 2023, lalu dilanjutkan dengan bulan Bung Karno. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Relawan ketiga kandidat Capres menggelar nonton bareng debat Capres kedua yang diadakan atau Capres ketiga, pemirsa, yang diadakan oleh KPU tadi malam. Tim pemenangan, simpatisan, dan partai pengusung pun turut memeriahkan kegiatan nobar ini. Tim kampanye daerah Amin Sumatera Utara menggelar nonton bareng debat ketiga yang diadakan Komisi Pemilihan Umum. Antusiasme terlihat dari anggota tim kampanye daerah Amin Sumut beserta simpatisan dan partai pengusung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Anies Baswedan dinilai menyampaikan ide dan gagasan yang luar biasa serta pertanyaan kepada Capres lain sesuai fakta yang ada. Menurut Ketua TKD, masyarakat sudah bisa dipastikan dan memilih pemimpin Indonesia di masa depan ada di tangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Ratusan warga yang tergabung dalam relawan Boloseno Kebumen, pendukung paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 ini terhibur dengan suguhan debat para calon presiden. Ratusan relawan Boloseno terlihat antusias melihat mendengarkan apa yang disampaikan oleh para capres dalam 5 tahun ke depan apabila terpilih nantinya. Kata-kata Prabowo kepada Anies Baswedan soal omong-omong atau hanya bicara saja yang diplesetkan menjadi omong-omong sukses membuat perbincangan warga usai debat. Nonton bareng debat capres yang digelar di Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ini menjadi perhatian warga tentang sosok para calon presiden yang akan mereka pilih pada 14 Februari 2024 nanti. Menurut pembina Boloseno, apa yang disampaikan Prabowo tepat bahwa saat ini negara-negara selatan melihat bangsa Indonesia karena berhasil membangun ekonomi bangsa, bukan hanya karena omon-omon saja. Debat Capres sesi ketiga yang digelar KPU RI disambut antusias pendukung Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD yang tergabung dalam relawan Tretan. Sekitar 200 relawan Tretan yang menggelar nobar di kawasan Bulak Banteng, Surabaya, Jawa Timur. Para pemilih yang menyaksikan. Relawan Tretan merasa puas dengan penampilan Ganjar yang cukup meyakinkan dan dinilai menguasai materi yang menjadi pertanyaan dalam debat dan merasa yakin paslon Capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud akan menang dalam Pilpres dan mampu memimpin Indonesia mendatang. Tim TV One mengabarkan. Kabar pemilu masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami kabarkan, Anda putuskan. Akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo makan siang bersama dengan 3 ketua partai dari Koalisi Indonesia Maju. Apa saja yang kemudian dibicarakan dalam jamuan makan malam tersebut, dan benarkah acara jamuan makan Jokowi sebagai bentuk keberpihakan terhadap partai? Makan siang Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berlangsung di salah satu restoran di Kota Bogor, Jawa Barat. Jokowi dan Zulkifli Hasan terlihat memakai baju putih dan duduk di salah satu meja yang telah disiapkan. Usai santap siang, Presiden Jokowi juga menyempatkan untuk berfoto bersama Zulkifli beserta sejumlah pengurus Partai Amanat Nasional. Menurut Zulhas, dalam pertemuan itu, ia melaporkan soal sambutan masyarakat di sejumlah daerah terhadap pasangan Capres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Zulhas kemudian menyampaikan keyakinannya kepada Jokowi bahwa Pilpres akan selesai dalam 1 putaran. Ini kita ingin lanjutkan sampai kepada publik, termasuk urus-urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, apa? PKH, Bansos, bantuan langsung El Nino, ya itu juga akan dilanjutkan, ditambah dana bagi pondok. Kalau kita sampaikan lagi ini, insya Allah sekali putaran bisa. Tentunya sudah mendekati 14 Februari, apa tadi ngobrol sampai di khusus sampai dimungkinkan masih terkuning mungkin bicara. Ya tadi secara umum aja ya, secara umum ya. Selain makan bersama Zulkifli Hasan, sebelumnya Presiden Joko Widodo juga pernah makan malam bersama Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan makan bersama Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Sekretaris TKN Nusron Wahid mengatakan pertemuan antara Presiden dan Prabowo Subianto merupakan salah satu tanda restu dari Presiden Jokowi. Tim TV One mengabarkan. Manakib Internasional digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Acara ini salah satunya bertujuan sebagai bentuk doa untuk menyambut pesta demokrasi yang aman dan damai. Lebih dari 7.000 peserta berkumpul di Masjid Istiqlal dalam kegiatan Manakib Internasional. Manakib Internasional ini digelar dalam rangka Haul Syekh Ahmad Sohibul serta persiapan menyambut pesta demokrasi yang aman dan damai. Kegiatan ini dihadiri oleh Kiai Haji Budi Rahman Hakim selaku pengasuh pesantren Suryalaya Sirna Rasa. Menurutnya kegiatan ini bertujuan untuk berdoa agar di tahun politik ini negara tetap aman dan menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk Indonesia.
demokrasi, pilpres berjalan aman, pileg juga demikian, yang menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Ya, makanya semua diajarin untuk ingat Tuhan. Dengan dikir, hati tenang, adem, tidak emosian, semua bisa sumber panjang, nggak sumber pendek, dan tentu saja menjaga persatuan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama Gina Vita. Kami kabarkan, Anda putuskan. Sampai jumpa.